rasain sekarang sih lebih enjoy daripada sebelumnya ya, karena sebelumnya itu sempat tertekan karena ada banyak hal yang kurang bisa diterima sama aku. Jadi awalnya kita dapat kesempatan buat ngisi workshop di acara salah satu komunitas gitu. Kalau di lingkungan terdekatku tuh biasanya, karena aku senang bersosial ya, kadang aku menemukan beberapa teman yang jadi pendiam dan nggak mau bersosial, nggak mau mencurahkan isi hatinya tuh karena takut disalahkan, takut dibully. Perkenalkan, nama saya Mawardi Anggraini, biasa dipanggil Mawar. Umur saya 21 tahun. Kesibukan sehari-hari biasanya merajut. Terus sekarang lagi suka coba-coba hal baru kayak jogging, terus street photographer gitu. Sebelum merasakan hal itu semua, karena sempat tertekan, itu ada latar belakangnya. Aku tertekan itu karena tugas-tugas kuliah yang makin berat, terus faktor lingkungan juga, terus memutuskan untuk cuti sebentar untuk mengambil nafas dan merelaksasi otak yang terlalu berisik, jadi memutuskan untuk cuti. Nah, di sela-sela cuti itu aku nemuin tempat yang bisa aku pakai buat mengekspresikan emosiku yang nggak bisa tersampaikan dengan kata-kata. Nah, tempat itu adalah Joy Space. Ya, emang ada yang salah untuk menjadi Kalau untuk Joy Space sendiri itu sebenarnya antara sengaja nggak sengaja ya gitu. Jadi awalnya kita dapat kesempatan buat ngisi workshop di acara salah satu komunitas gitu. Nah, dari sesi workshop tersebut kita memilih buat kayak kita bikin workshop yang gampang aja nih gitu, yang semua orang tuh pasti bisa gitu kan. Nah, salah satunya itu ya melukis dan mewarnai gitu. Awal mulanya tuh sebenarnya nggak sengaja kelas ini terbentuk karena aku tanpa sengaja nge-recall memori masa kecilku, dan kebetulan pas itu memori bahagia, memori senang sama almarhum bapakku. Kebetulan aku anak tunggal dan alhamdulillahnya bapakku selalu mengerti apa yang aku pengen, dan pas itu kebetulan aku lagi senang untuk melukis, dan pada akhirnya bapakku setiap pulang kerja atau habis gajian tuh selalu beliin aku seperangkat alat lukis gitu loh, dan itu selalu dibeliin tiap bulan, termasuk Bobo kan kalau pada masa aku itu jadi majalah rutin untuk dibeliin orang tua ke anak gitu loh. Nah, jadi itu sih, itu sebuah memori masa kecil yang menurutku menyenangkan, yang pada akhirnya ngebentuk Joy Space ini. Waktu ya kita tadi telat. Terus kita sebelum sesi melukisnya dari kita pikir perkenalan dulu ya dari teman-teman juga. Terus nanti kalau untuk di sesi Joy Space sendiri itu jadi biasanya kita ada membagi jadi berapa ya, kalau itu 3 sesi gitu. Nah,
Di sesi pertama itu nanti kita akan perkenalan sama ya buat nyairin suasana sedikit, kita ada pertanyaan nih yang nanti bisa teman-teman jawab, terus nanti itu bisa jadi guideline juga buat teman-teman dapat ide mau melukis apa nih. Karena kan balik lagi tadi kan melukis nggak harus bagus ya gitu. Jadi semua orang akan pasti bisa melukis kok gitu. Mewarnai apalagi gitu kan. Yang ngajarin teman-teman buat melukis ya, kita bukan ngajarin tekniknya harus gambar pohon tuh kayak gini, gambar awan tuh kayak gini, enggak. Jadi lukisan di sini tuh sebagai media teman-teman buat menyalurkan perasaan, emosi atau cerita gitu. Kapan terakhir kali kalian mengenal diri kalian sendiri? Kalau aku terakhir kali mengenal diriku sendiri kurang lebih 1,5 tahun atau 2 tahun lalu, tepatnya waktu aku masih kuliah semester awal. Jadi diri sendiri sama sih waktu SMA. Karena waktu SMA kan COVID, terus jarang ketemu temen, jadi kayak sering sendiri juga gambar. Terus jadi apa ya, diri sendiri tuh jadi berubah gitu loh, sama orang-orang jadi agak gimana gitu. Ya aku juga merasakan hal yang sama. Jadi lebih Betul. Terus kalau pas sesi kelasnya itu kami emang benar-benar membebaskan mereka untuk berekspresi. Kita nggak yang harus menekan mereka harus bisa ngomong, harus mau cerita tentang lukisan mereka. Kalau mereka nggak mau menceritakan lukisan mereka pun nggak apa-apa gitu sih. Jadi kita membebaskan mereka untuk berekspresi dan jadi mereka sendiri sih. Ini merasa aja ini ya, tapi kayak aku merasa plong banget jadi diri sendiri tuh setelah aku putus dari mantanku. Itu aku merasa ekstrovert, terus lebih banyak berinteraksi di luar, kayak ngerasa enjoy sama kehidupan sekarang, terus kayak hidupnya lebih kayak ceria, lebih ceria pas putus dari mantanku, kayak ya lebih enjoy sekarang aja gitu. Setelah masa-masa itu, waktu kuliah tuh ketemu teman dari daerah yang beda-beda, terus jadi kayak oh ternyata ada orang kayak gitu. Terus jadi lebih sering keluar bareng temen, karena dulu tuh zaman COVID tuh jarang main kan, dan jadi pengalaman pertama juga keluar bareng temen sampai yang tempat-tempat jauh gitu. Jadi lebih apa ya, terbuka lah sama temen. Jadi kan sebenarnya sesuai dengan nama di Instagram kami, Ruang Berbagi dan Ruang Cerita. Jadi kita cuma benar-benar menyediakan wadah doang untuk mereka cari teman. Dan kebetulan kami medianya tuh lukis, itu aja sih. Jadi kita sebenarnya fokusnya untuk ya saling kenalan dan sharing-sharing cerita aja. Jadi tetap menjadi diri kita sendiri pas itu. Nah jadi kita emang mau bikin workshop yang buat nyantai aja nih gitu. Nah terus dari sesi workshop itu ternyata setelah di sesi pas presentasi karya ya gitu, kita agak kaget dengan jawaban-jawaban peserta, dengan cerita-cerita peserta. Ini aja Bu, bisa jelasin dulu tuh gambar apa? Itu warna apa? Itu merah ya? Dan ini juga Ini itu merah apa pink? Ini apa? langit sama laut. Ini refleksi gitu. Kenapa gambar ini? Karena Ini yang Itu merah ya? nggak tahu pink tapi kayak merah. Pink menyala. merasa Kuningnya aja deh. Jangan deh. coklat bebas, tapi Ini apa sih Mbak? coklat sama orang. Coklat. Bagusnya apa? Terus pikirannya jadi lebih luas. Nggak tahu lagi. Jadi gambar ini. Karena laut sama langit kan luas ya. Jadi Nggak tahu deh. Kalau bikin aja. Renok suka perumpamaannya keren banget. Karena ternyata tuh ceritanya apa ya, agak deep gitu. Yang awalnya kita tuh cuma mau have fun doang, ternyata oh apa yang kita lakuin ini tuh bisa membawa dampak apa ya yang cukup bermanfaat bagi mereka gitu, karena mereka jadi bisa menceritakan gitu. Aku tuh punya mimpi yang pindah gitu. Yang ini kan ada bunga kan, nah itu menggambarkan mimpi. Kenapa kok warnanya kayak gini ya, kayak menggambarkan ya biar berwarna aja.
3, bunyinya ada 4. Kenapa 4? Nggak tahu. Ini random aja. Tapi dari cerita-cerita peserta itu tuh kadang bikin kayak kita tuh nggak bisa ya ternyata semengenal itu sama orang ini. Kadang ternyata di balik misalkan dia sosoknya yang sangat ceria gitu, ternyata dia punya kisah yang kayak gini, yang mungkin kalau kita yang jalanin kita nggak bakal bisa seceria dia gitu. Aku gabung di Joy Space itu belum terlalu lama ya, baru 1 bulan yang lalu, dan di situ awalnya ya masih kaku, masih belum kenal siapa-siapa, tapi lama-kelamaan bisa membaur, terus dapat teman baru juga, dan yang dirasain selama 1 bulan itu jadi lebih terbuka aja sama orang, terus jadi lebih pede, jadi lebih kreatif, karena kita kan dapat teman baru, dapat relasi baru, dan otomatis kita juga dapat pemikiran yang lebih baru. Aku merasa kayak aku perlu deh untuk membuat kelas ini, karena menurutku tuh nggak cuma aku ataupun Deva yang punya memori itu, tapi hampir semua orang punya memori itu. Masa kecil kita tuh nggak asing dengan krayon, pensil warna dan lain sebagainya, termasuk bobo. Jadi aku merasa kayak aku lebih aman untuk membuat kelas ini deh daripada kelas lainnya gitu, karena nggak cuma aku dan Deva yang punya memori itu, dan aku mau berbagi sama yang lain untuk coba yuk kita nge-recall memori bahagia masa kecil itu. Menurutku tempat seperti Joy Space itu sangat penting ya buat menampung orang-orang yang tertekan tapi nggak tahu harus melampiaskan emosinya itu kemana. Karena dari adanya tempat ini itu bisa menjadi sarana buat kita orang yang susah untuk mengekspresikan diri, buat lebih bisa mengekspresikan diri melalui gambar. Akhirnya penyelesaiannya ya itu tadi, mau nggak mau kita harus keluar dari zona sedih itu loh, zona nggak berani itu gitu. Karena kan nggak semua orang di dunia ini tuh bakal ngejudge kita terus kan. Gimana kita cari lingkungan yang mau menerima kita dan memberikan hal positif ke kita aja gitu sih. Harapan buat diri sendiri mungkin bisa lebih jadi terbuka, bisa lebih jadi percaya diri sama apa yang aku bisa. Terus buat orang-orang yang menempuh jalur seni itu harapannya sama, biar bisa lebih percaya diri sama apa yang kita bisa, terus bisa mengembangkan apa yang udah kita mulai itu jadi lebih baik lagi. Tapi di dalam gambaran teman-teman itu juga ada ada selipan-selipan harapan, selipan-selipan doa yang teman-teman inginkan gitu, yang kayak itu yang membuat teman-teman terus maju lagi gitu. Terus kayak dan mungkin dari harapan-harapan itu, dari doa-doa itu, teman-teman bisa menemukan versi diri teman-teman lagi yang lebih baik, yang lebih keren lagi, lebih banyak bahagianya gitu. Terus lebih semangat menjalani kehidupan dewasa yang makin bukan kehidupan ya, semakin dewasa tuh semakin mepang rasanya. Mepang bener ya kan Tika? Yang kalian udah lulus itu bisa tetap direalisasikan ke depannya, karena kita udah kenalan satu sama lain juga yang punya background yang beda-beda. Kita bisa teman yang ke depan kita cuma misal nanti kalian penuh teman itu untuk
bercerita atau pengen ngelukis atau sekedar mau ngelamun, boleh banget hubungin kita juga. Karena kita kan bikin kelas ini sebenarnya karena kami butuh juga kan, butuh ruang ini. Jadi kalau misal kalian juga membutuhkan hal itu ya tekan aja. Makasih udah mau cerita, udah meluangkan waktunya untuk diri kalian sendiri.